Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sahabat yang terkasih, kita akan menonton video klarifikasi pemimpin rumah doa atau hamba Tuhan rumah doa di Tambun, Bekasi, memberikan klarifikasi bersama dengan Bapak tentara yang merangkap sebagai RW. Yuk kita dengar apa yang mereka sampaikan dalam video klarifikasi yang mereka beri judul toleransi. Kepada para pendengar di seluruh Indonesia, hari ini perkenalkan saya Pendeta Ellison Lase sebagai pendeta penanggung jawab daripada Rumah Doa Cahaya Fajar Pengharapan yang beralamat di Perumahan Geraha Prima, Blok S2 nomor 32, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana dalam beberapa hari minggu ini viral tentang pembubaran proses kebaktian ibadah. Maka hal ini saya sebagai penanggung jawab menyampaikan bahwa yang viral yang mengatakan adanya TNI yang membubarkan daripada peribadatan, saya sampaikan itu tidak benar. Yang kenyataannya adalah keberadaan daripada TNI itu adalah untuk melerai daripada apa yang terjadi pada saat itu dan dalam kapasitasnya sebagai ketua RW di tempat itu. Dan yang kedua, bahwa saat ini juga saya sampaikan persoalan ini telah diselesaikan kesalahpahaman antara saya sendiri dengan Pak RT sudah diselesaikan dalam musyawarah hari ini juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya sampaikan kepada kita semua bahwa kegiatan pelaksanaan ibadah dilaksanakan seperti biasanya. Terima kasih. Ya sahabat yang terkasih, dalam video klarifikasi ini mungkin ada banyak pertanyaan di benak kita ya termasuk saya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut saya sampaikan dalam video ini juga. Pertama, melalui video yang beredar luas ya, bagaimana mereka berkata bahwa mari dipiralkan begitu ya. Makanya kita youtuber para pemberita kabar baik ini bersama-sama mempiralkan. Dalam video itu sangat jelas sekali dikatakan apa salah kami berdoa, kan gitu ya. Nah, tetapi sekarang dikatakan bahwa tidak ada pelarangan dalam hal tersebut karena video yang beredar luas itu adalah video yang terjadi kesalahpahaman kata mereka. Nah, yang kedua kata Bapak ini, Bapak TNI tidak membubarkan doa atau rumah doa tersebut, dia hanya melerai. Tetapi dari media-media yang kita baca, sebut sajalah kompas.com yang saya kutip ya, termasuk Tribuns, di situ jelas sekali bahwa Bapak pemimpin rumah doa ini menyatakan Bapak RW tersebut menggebrak meja dan melarang melakukan ibadah di situ dan segera harus ditutup. Bahkan dalam media-media yang beredar dikatakan bahwa Bapak RW ini secara tegas menyatakan bahwa daerah tersebut adalah daerah kekuasaannya. Nah, tetapi sekarang hal ini dibantah kembali oleh Bapak pemimpin rumah doa ini. Ya, sebenarnya jujur saja sahabatnya, kita para penyebar video, orang-orang intoleransi yang kadang-kadang seperti mereka menyatakan mari viralkan, rumah ibadah kami ditutup, gereja kami dibubarkan gitu ya. Viralkan seperti kejadian di Lampung
Bukan ibadah yang dibubarkan Pak RT itu bukan, tetapi ada dulu gereja dibubarkan oleh massa itu di daerah Lampung, dan para hamba-hamba Tuhan pengerja itu berteriak-teriak, tolong viralkan, ini negara Pancasila, kami beribadah dibubarkan, kata mereka. Lalu kita viralkan, sahabat. Beberapa hari kemudian muncul video klarifikasi bahwa tidak ada pembubaran ibadah. Nah, video itu adalah video salah paham, katanya gitu ya. Dan mereka memberikan klarifikasi bahwa tuduhan-tuduhan oleh para kristuber tidaklah benar, katanya gitu. Sama juga seperti kejadian tempat ibadah di Simalungun, Sumatera Utara dibubarkan, itu juga videonya katakan tolong viralkan. Mereka lagi nyanyi-nyanyi itu kan, lalu kita viralkan, dan kita cukup kaget, sahabat, kenapa bisa terjadi di daerah mayoritas Kristen yang selama ini terkenal dengan hidup bertoleransi, tiba-tiba ada gereja dibubarkan di sana. Nah, kita pun viralkan dan nyatakan bahwa Sumatera Utara adalah daerah toleransi. Lalu beberapa hari kemudian muncul lagi video klarifikasi bagaimana Bapak pendeta tersebut menyatakan bahwa video yang beredar adalah video salah paham, dan beliau minta maaf karena tidak ada pembubaran ibadah terjadi di Simalungun, karena kita di sini adalah mayoritas Kristen, katanya, jadi tidak pernah dibubarkan. Jadi dari beberapa kejadian kita cukup heran ya, tidak sesuai dengan video yang beredar ketika ada pembubaran ibadah dengan video klarifikasi. Ketika ada video beredar, tolong viralkan, gereja kami ditutup, rumah ibadah kami ditutup. Begitu dipiralkan dan viral, tiba-tiba muncul video klarifikasi. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang malas kita viralkan, sahabat. Jujur ya, waktu kejadian di Medan itu, saya sudah tahu cukup lama ada gereja di sana dibubarkan, tapi kadang-kadang saya malas terlalu memviralkan. Paling ya satu video saja, itu ya, satu video saja bagaimana mereka dibubarkan, dan tidak sekontinu yang saya lakukan baru-baru ini, terus menerus kan, sampai viral sekali, sampai pemuda Batak Bersatu turun tangan. Itu cukup lama, hampir setengah tahun, sahabat. Saya memutuskan untuk terus memompa agar viral, seviral-viralnya gitu ya. Cukup setengah tahun, karena saya takut lagi kejadian seperti di beberapa daerah itu, nanti muncul video klarifikasi kami tidak ada dibubarkan, itu adalah video salah paham. Nah, saya takut nanti muncul yang begitu-begitu, makanya saya diam terus gitu ya. Tetapi saya tidak tahan juga ya melihat mereka beribadah di jalan-jalan. Akhirnya di Medan pula itu, sahabat, di Medan pula itu hampir setengah tahun itu kejadiannya, dan itu dibiarkan karena memang para Kristuber pun tidak terlalu mau memviralkan gitu ya. Ya, kita tahu, saudaraku, bahwa salah satu patokan masyarakat atau pemerintah itu ya aplikasi-aplikasi buatan Yahudi ini ya, seperti YouTube, Facebook gitu ya. Kalau aplikasi yang lain bukan saya menganggap rendah gitu ya, kalau aplikasi lain yang bukan punya Yahudi ya 1 juta pun yang menonton belum tentu punya pengaruh. Kalau di YouTube atau Facebook, walaupun yang nonton cuma 3.000 orang view, itu berdampak dan berpengaruh gitu ya. Ya jujur, video yang di Medan yang saya upload itu kan semua rata-rata itu penontonnya 40.000, 10.000, 7.000, tetapi udah viral itu, sahabat, walaupun hanya ribuan orang saja gitu. Nah, itulah yang terjadi, sahabat. Seperti ini kita angkat terus beritanya sampai viral, muncul video klarifikasi seperti yang dilakukan oleh Bapak pemimpin 2 ini. Kita nggak tahu ya, mungkin ada sesuatu yang rahasia, kan kita juga nggak tahu apa yang mereka lakukan, kenapa muncul video klarifikasi ini kita juga nggak tahu, karena kita nggak berada di tempat, sahabat. Itu urusan mereka lah gitu ya. Tetapi dari video yang beredar, dari media cetak yang ditulis, cukup berbeda, berbanding terbalik dengan video klarifikasi ini. Ya, kita semua seharusnya harus berani melawan intoleransi dan radikal. Jangan tanggung-tanggung, harus berani, sahabat. Kita lawan radikalisme, kita lawan intoleransi, apapun itu harus kita lawan gitu, apapun risikonya.
Jangan di tengah jalan mundur. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, harus bersamalah. Apalagi kalau ada oknum. Nah, ini oknum ya, dari pihak aparat negara yang ikut membubarkan ibadah, ini harus benar-benar dipiralkan sampai pemerintah angkat suara dan melakukan tindakan-tindakan kepada oknum TNI tersebut. Tetapi dengan munculnya video klarifikasi ini, ya mau gimana lagi. Dan saya pun waktu mendengar Mabes TNI menyatakan pernyataannya, ya saya jujur seperti tidak tegas juga sih. Katanya lapor ke Pangdam, lapor ke Koramil, kata Bapak Mabes ini. Nah, sebenarnya itu kan tidak perlu dilapor, sahabat. Harus ditindak, harus dilakukan pernyataan-pernyataan TNI bahwa TNI itu bersih dari hal-hal radikalisme dan intoleransi. Harus secepatnya. Tetapi waktu saya dengar pernyataan Bapak Brigjen dari Mabes TNI tersebut, oh saya nggak tahu, katanya. Kalau memang benar ada dibubarkan, laporkan, katanya. Ya sebenarnya hal seperti tidak perlu dilaporkan, karena kabar yang beredar ada oknum TNI yang membubarkan orang berdua, kan itu harus benar-benar diusut, sahabat. Ini kan bahaya, ini sesuatu kecaman buat negara dan tanah air kita. Ada oknum yang dipercayakan rakyat, oknum yang dipercayakan pemerintah, justru dari kalangan mereka ada yang membubarkan orang berdoa. Ini kan tidak boleh didiamkan hal seperti ini sebenarnya, gitu loh. Jadi ya sudahlah, kalau memang sudah muncul video klarifikasi dan Bapak Pendeta tersebut pun sudah menyatakan tidak ada perlakuan intoleransi, ya mau gimana, ya hak mereka lah, sahabat. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.